Halo rekan semua, selamat datang kembali masih di channel Pertanian Terpadu bersama saya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi pengalaman, tentunya berdasarkan apa yang saya pernah alami, yang saya lakukan, yang saya temui di peternakan kecil saya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai perawatan entok jumbo, khususnya yaitu minti atau DUE, entok jumbo leher panjang. Dan pembahasan ini akan kita fokuskan pada masalah pemberian pakan. Nah rekan semua, entok jumbo Blitar jenis leher panjang ini bisa dikatakan merupakan salah satu jenis entok masuk kontes yang harganya cukup mahal, relatif lebih mahal dibandingkan dengan jenis entok lokal, entok pedaging. Maka dari itu, kalau kita sudah membeli entok tersebut, kemudian memelihara entok tersebut, khususnya untuk yang masih anakan, maka perawatannya kalau bisa jangan disamakan dengan entok lokal atau entok pedaging, khususnya pada bagian pemberian pakan. Kenapa demikian? Ya sudah jelas, meskipun entok jumbo ini harganya mahal mintinya, tetapi kalau dirawat dengan perawatan yang asal-asalan, nanti hasilnya juga tidak akan bisa sebagus indukannya. Jadi walaupun indukannya bagus, materinya bagus, tapi kalau dipelihara dengan cara yang tidak maksimal, tentu hasilnya juga tidak akan maksimal. Untuk rekan-rekan khususnya yang masih pemula, kalau sekarang sedang memelihara DOE leher panjang atau jumbo ini, paling tidak ada beberapa hal yang perlu kita cermati, terutama dalam pemberian pakan. Yang pertama yaitu akan kita bahas mengenai jenis pakan yang digunakan. Nah rekan semua, ya tadi ya sudah disebutkan entok ini entok mahal. Jadi kalau diberi pakan dengan pakan yang biasa, tentu saja tidak akan relevan dengan harga yang kita dapatkan. Kita belinya mahal kok diberi pakan yang biasa-biasa aja. Nah itu kan tidak sesuai. Maka dari itu jenis pakan yang sebaiknya digunakan paling tidak yaitu pakan itik pabrikan, ya, pakan pabrikan. Nah dalam prakteknya kita bisa menggunakan pakan pur ayam, ya. Kalau saya pribadi biasanya saya menggunakan pur ayam Bangkok. Yang biasa digunakan untuk ayam Bangkok itu yang butiran-butirannya itu agak lebih lembut, sesuaikan dengan usia, ya, usia starter yaitu usia antara 0 sampai 14 hari atau pokoknya di bawah sebulan. Nah itu jenis pakan yang digunakan. Untuk tahap-tahap awal usia 0 sampai 2 mingguan maaf. Jadi usia antara 0 sampai 2 mingguan itu atau 1 mingguan itu biasanya saya full menggunakan pakan pabrikan itu. Jadi tanpa campuran, pakan fur ayam Bangkok kalau yang saya gunakan itu yang butirannya lembut. Kemasan biasanya ada yang kemasan 1 kg kayak kalau tidak salah. Itu untuk di awal 1 hari sampai minimal 1 minggu lah. Setelah itu jenis pakan yang saya gunakan pada usia berikutnya antara seminggu ke atas sampai 1 bulan itu kita gunakan pakan pur sudah dicampur, yaitu dicampur dengan jagung giling. Ini dengan jagung giling. Kadang juga saya menggunakan campuran beras afkir supaya nanti bagus, badannya itu bisa bagus, ya. Tubuhnya itu bisa bagus, bisa benar-benar sesuai dengan namanya yaitu jumbo. Ya ini sebenarnya kalau kita mau praktekkan lebih jauh lagi, sebenarnya untuk pembentukan body ini ya kita bisa 11-12 dengan ayam.
Nah seperti itu, supaya posturnya nanti besar kemudian tinggi seperti itu ya, itu bisa 11-12 bisa kita uji coba. Tapi paling tidak itu tadi standar yang paling standar untuk jenis pakan yang bisa digunakan. Untuk usia 0 sampai 1 bulan usahakan pakan itu diberikan yaitu pakan yang jenis pakan jadi, pakan pabrikan. Nah berikutnya rekan semua, itu tadi masalah pakannya, jenis pakannya ya. Yang perlu diperhatikan juga yaitu jadwal pemberian pakannya seperti apa. Kalau di awal, usia paling awal, usia semingguan, itu pada prakteknya saya sering memberikan pakan ini sesering mungkin, tetapi tidak selalu ada, artinya terjadwal tetapi waktunya sesering mungkin. Nah itu seperti itu. Tetapi untuk rekan-rekan semua, untuk tahap awal itu untuk DOE itu waktunya bisa dilakukan pemberian pakan yaitu pagi, siang, sore, malam, atau yang lebih efektif lagi waktunya, jadi supaya kalau kita sibuk kita bisa ini pemberiannya dibuat selalu tersedia. Jadi pemberiannya full wadah pakan itu diusahakan selalu tersedia. Tetapi kalau selalu tersedia ini resikonya nanti akan tercecer. Ya, akan tercecer dan itu cepat membuat kandang cepat kotor dan itu juga nanti ada efeknya tersendiri. Makanya kalau bisa, kalau waktunya memungkinkan, kita buat saja di jadwal diberi paling tidak 4 kali, pagi, siang, sore, malam. Seperti itu kalau mau pertumbuhannya supaya semaksimal mungkin. Kemudian jumlahnya, kalau jumlahnya ukurannya saya yang paling sering adalah ukurannya maksimal. Jumlah pemberiannya itu maksimal, ukurannya kenyang. Kalau minti itu sudah diam, santai, anteng, tidak berisik, nah itu sudah kenyang. Pokoknya takarannya kenyang seperti itu. Kalau mereka masih berisik, kemudian masih kesana kesini, minuman sudah ada, tapi masih berisik seperti itu, nah itu biasanya kurang kenyang. Itu tadi untuk jadwal pemberian pakannya. Kemudian yang tak kalah penting juga dari pemberian pakan ini tentunya minumannya sekaligus dibahas di sini. Untuk minuman saya bisa buat selalu tersedia. Tetapi kalau selalu tersedia ini perlu dikontrol juga agar nanti tidak digunakan untuk mandi, untuk mainan, sehingga kandang DOE-nya itu basah, lembab, dan itu juga bisa berakibat fatal. Kalau saya pribadi lebih merekomendasikan pemberian minumnya itu juga dijadwal sesuai dengan pemberian pakannya. Jadi setelah diberi makan, kemudian sudah kenyang mereka, kemudian baru diberi minum. Seperti itu. Tetapi kalau kandangnya memungkinkan, box DOE-nya memungkinkan, ya bisa dibuat selalu tersedia khusus untuk minumannya. Nah itulah tadi rekan-rekan semua. Jadi seperti yang sudah saya ucapkan, sudah saya bahas sebelum di awal. Jadi karena entok ini adalah entok mahal, tidak relevan kalau kita memeliharanya dengan asal-asalan, apalagi dengan pakan yang gratisan mungkin, atau yang kualitasnya tidak bisa kita ukur, yang nutrisinya tidak bisa kita ketahui. Nah itu saya rasa tidak disarankan sama sekali, khususnya untuk entok jumbo atau entok jumbo leher panjang atau jenis entok jumbo yang lain juga sama saja. Perlu diketahui dengan pemeliharaan pemberian pakan yang maksimal seperti ini, pertumbuhan di awal-awal usia anakan entok ini bisa benar-benar maksimal, sehingga nantinya bisa lebih mudah lagi kalau mau dipoles. Kalau sudah semuanya maksimal, melar, jadi bisa bongsor, bisa benar-benar jumbo sesuai dengan namanya,
Itu nanti ke depannya bisa sudah enak kalau mau dipermak lagi. Nah, kalau misalnya langsung mau dipermak jadi artinya langsung mau dibuat spek kontes dan lain sebagainya untuk hias gitu ya. Nah, itu tentunya ada perlakuan tambahan yang perlu disiapkan secara terpisah. Misalnya untuk entok jumbo langsung akan dibuat spek kontes, tentu harus dipertimbangkan nanti pemberian pakan ini supaya menunjang pertumbuhan entok yang bisa berdiri tegak, kemudian bisa panjangnya bisa maksimal dan seterusnya. Kalau yang untuk bobot misalnya juga bisa dipertimbangkan pemberian pakannya bisa ditarget langsung seperti itu. Tetapi yang saya sampaikan tadi ini adalah untuk pemberian pakan yang paling standar yang bisa kita lakukan supaya anakan entok jumbo yang kita miliki tersebut paling tidak standar, punya spek yang standar paling tidak. Jadi bukan entok jumbo yang standarnya paling rendah. Oke rekan-rekan semua, itu saja untuk kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan ya sedikit pengalaman ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua yang baru mulai beternak entok jumbo, baik itu untuk hobi maupun untuk bisnis dan lain sebagainya. Terima kasih. Tak lupa saya ucapkan karena rekan semua telah mengikuti video ini sampai selesai. Mohon maaf juga kalau dalam penyampaiannya mungkin ada yang kurang berkenan. Terima kasih sampai di sini. Sampai bertemu pada video saya selanjutnya. Salam sukses untuk kita semua.